Dia adalah perwujudan dari segala bentuk kejahatan yang terlahir pula dari segala energi kejahatan yang sangat pekat, di mana dengan segala energi kejahatan itu yang mengalir pada nadinya, ia pun menjadi sangat-sangat haus akan kejahatan hingga bertujuan untuk menyebarkannya ke seluruh dimensi. Yang mana sosok ini dikenal juga sebagai The Demon, The Evil, sekaligus The Lord of Madness, yang mana tak lain dia adalah Trigon. Trigon adalah sosok supervillain interdimensional bahkan ekstradimensional yang berasal dari franchise DC Comics, di mana ia pertama kali muncul pada komik The New Teen Titans untuk isu kedua yang keluar pada bulan September tahun 1980, di mana ia digambarkan dengan kulit yang berwarna merah, mata yang berjumlah 4, dan jika pada versi rebootnya matanya akan berjumlah 6, sekaligus dengan perwujudannya yaitu sebagai evil atau kejahatan, karena bagaimanapun ia adalah sosok iblis yang haus akan esensi kejahatan, yang mana hingga dengan kejamnya ia pun telah mencemarkan kejahatannya di berbagai dunia, lalu menaklukkannya sampai menghancurkan banyak dunia. Dan oleh karena itulah Trigon pun menjadi musuh bagi para superhero, terutama bagi tim Teen Titans dan Justice League, sekaligus bagi anaknya sendiri yaitu Raven yang dilahirkan dari istrinya yang seorang manusia yang bernama Arella. Kemudian Trigon sendiri diketahui juga memiliki beberapa keturunan, di mana pada awal originnya keturunannya ini adalah perwujudan dari 7 dosa besar, di mana diantaranya yaitu ada Jacob, Jared, Jesse, Jack, James, dan lalu ada juga si Raven. Hingga akhirnya terjadilah perubahan akan origin dari Trigon, yang mana membuat perubahan juga pada keturunannya, yaitu diantaranya ada Belial, Ruskov, Suge, dan tentunya masih ada Raven. Oh ya, kalau kalian tahu juga sosok Etrigan yang seringkali muncul bersama tim Justice League Dark, ternyata ia diketahui juga merupakan cucu atau masih menjadi keturunan dari sosok Trigon ini. Untuk asal-usulnya sendiri diceritakan jika Trigon diketahui muncul pada ratusan tahun yang lalu, yaitu ketika sekelompok manusia telah meninggalkan kehidupan di bumi dan mendirikan sebuah sekte mistik di dunia interdimensional yaitu bernama Azarat. Dengan merangkul konsep perdamaian, manusia-manusia ini pun bisa mengusir hasrat gelap jiwa mereka dan melemparkannya keluar dari Azarat. Nah, namun energi jahat itu ternyata masihlah melayang di ruang angkasa selama bertahun-tahun namanya, hingga pada akhirnya energi jahat itu pun bisa bersatu menjadi satu bentuk fisik. Di mana atas aksi bodohnya seseorang dari sekte yang telah memanggil energi kegelapan tersebut, di mana tibalah suatu saat, yaitu atas aksi bodohnya seseorang yang juga berasal dari sekte yang sama yang telah memanggil energi kegelapan tersebut, di mana sebagai akibatnya energi itu pun akhirnya menghamili seorang wanita dari sekte tersebut, hingga kemudian 9 bulan berlalu, tibalah kelahiran dari Trigon. Lalu saat ia telah lahir, yang mana pada masa setelah kelahiran dari sosok Trigon ini, dunia itu pun dibuat sangat kacau, di mana sosok Trigon ini diketahui telah membunuh semua orang di sekitarnya, termasuk ibunya sendiri. Lalu pada usia 1 tahun, ia telah dapat memerintah seluruh planetnya, dan pada usia 6 tahun, ia pun dapat menghancurkan suatu planet. Hingga pada usia 30 tahun, Trigon telah memegang kekuasaan atas jutaan dunia dalam dimensinya. Pada bulan September 2011, The New 52 akhirnya meribut kontinuitas DC, di mana pada timeline baru ini, Trigon
membuat debutnya pasca Flashpoint dalam edisi pertama dari komik Phantom Strange. Yang mana dalam inkarnasi ini, selain mendapatkan perubahan akan kisah originnya, Trigon juga mendapatkan perubahan dari penampilan dengan memiliki satu set mata ekstra, sehingga kini ia pun memiliki 6 mata. Lalu berlanjut pada komik Teen Titans untuk isu 23.1, yang mana akhirnya diceritakan origins yang baru dari Trigon, yaitu diceritakan saat dahulu kala, yang mana terjadi pada suatu alam semesta, terdapat suatu makhluk trinitas yang disebut ilahi, yang berusaha untuk memberantas konsep kejahatan melalui sebuah item yang dikenal sebagai Heart of Darkness. Yang mana dilanjut ketika para trinitas tersebut kembali ke dunia mereka yang diyakini telah dibebaskan, mereka pun dibuat terkejut karena mereka malah melihat keadaan di sana yang telah kacau total bersama dengan suatu makhluk yang mereka yakini telah bertanggung jawab, karena memang terlihat jika makhluk tersebut bukanlah salah satu penghuni planet mereka. Dan untuk menghentikan kekacauan tersebut, para trinitas itu pun berusaha melawan dan melemparkannya menuju ke Heart of Darkness dengan harapannya jika item tersebut akan mengonsumsi kejahatan di dalam makhluk asing tersebut. Nah, namun apa yang terjadi malah berlawanan, karena makhluk asing tersebut ternyata ia bisa mengkonsumsi Heart of Darkness, yang mana dengan kata lain, ia telah menyerap energi kejahatan dari 1 miliar dunia, hingga membuatnya bermutasi menjadi suatu makhluk yang akan dikenal sebagai Trigon. Dan sekarang, dengan didorong oleh kelaparan yang tak terpuaskan untuk kejahatan, Trigon pun bergerak perlahan dari alam semesta ke alam semesta lainnya, dengan menyebarkan korupsi dan dosa di antara dunia yang ia temukan, dengan tujuannya guna memuaskan kelaparan yang tidak mengenal akhir. Oke, setelah kita mengetahui akan asal-usul dari sosok Trigon, yang mana berasal dari kumpulan energi kegelapan dan kejahatan, maupun jika pada versi rebootnya yang berasal dari Heart of Darkness, lalu dilanjut dengan prestasinya yang telah berhasil menguasai banyak dunia di semestanya, maka jika ditanya untuk kekuatan dan kemampuan dari Trigon, dan jawabannya, ia sangatlah overpower, bahkan bisa berskala interdimensional. Dengan beberapa prestasinya, yaitu ia dapat memerintah planetnya pada usia 1 tahun, menghancurkannya pada usia 6 tahun, dan memerintah seluruh dimensinya pada usia 30 tahun. Menghancurkan sebuah planet dengan Death Star-nya, membangkitkan sosok malaikat jatuh yaitu Saurel, menaklukkan seluruh alam semesta, menghancurkan penghalang antar dimensi, menyerap jiwa-jiwa dari seluruh alam semesta, membunuh sosok ilahi yaitu makhluk surgawi yang kuat dan memakai kulit mereka. Diakui sendiri oleh The Monitor jika Trigon setara dengan sosok The Spectre, dan Trigon juga tidak merasa takut pada Phantom Strange dan Tuhan bagi semesta DC yaitu The Presence. Nah, untuk itu jika dari sini, maka untuk kemampuan dan kekuatan murni dari sosok Trigon ini, yaitu diantaranya seperti memiliki fisiologi demon, memiliki kekuatan super, kecepatan super, daya tahan super, dan stamina super, memiliki kekebalan yang luar biasa, memiliki umur panjang, memiliki kemampuan shape-shifting dan metamorfosis, memiliki kemampuan regenerasi, dapat melakukan perjalanan antar dimensi, dapat melakukan manipulasi dan proyeksi energi, dapat melakukan manipulasi realitas dan molekuler, memiliki kemampuan telekinesis, telepati, dan pyrokinesis, sangat ahli dalam hal ilusi dan penipuan, dapat memanipulasi hingga transmutasi matahari murni dan manipulasi spiritual. Meskipun sosok Trigon ini digambarkan sangat overpower hingga dapat menguasai banyak dunia, tapi di beberapa cerita, Trigon pun harus diceritakan mengalami kekalahan maupun kematian atas dirinya.
Namun meskipun begitu, banyak juga pendapat jika kekalahan maupun kematian dari Tricon ini telah diakibatkan oleh dilemahkan kekuatannya, atau bisa dibilang ia telah mendapatkan nerf oleh si penulis cerita. Tapi meskipun begitu, mau bagaimanapun kita sebagai pembaca atau penikmat komik, mau bagaimanapun tidak bisa mengelak akan kekalahan dari sosok Tricon ini. Nah, langsung saja, beberapa cerita akan kekalahan atau kematian Tricon ini, yaitu terjadi pada komik Red Hood and the Outlaws untuk volume kedua yang ditulis oleh Scott Lobdell, di mana Red Hood, Artemis, Bizarro, dan beberapa orang lain harus menghentikan rencana invasi gila di Kurak yang sedang dibentuk oleh kelompok penjahat yang disebut Untitled. Di mana ternyata kali ini Untitled telah bekerja sama dengan Tricon, sehingga mereka berdua pun memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan bisa dengan mudahnya untuk mengambil alih bumi. Yang mana singkat cerita, Untitled pun harus membuka portal dari neraka ke bumi, yaitu sebagai pintu untuk kedatangan dari Tricon. Namun para Outlaws ini juga tak mau mengalah, karena mereka juga berusaha untuk melawan Untitled dan berusaha untuk menutup portal sehingga Tricon tak bisa datang. Dan sebagai pengalih perhatian, Bizarro, ia pun memutuskan untuk mengorbankan diri dengan melawan Tricon untuk memberi cukup waktu bagi Outlaws untuk menutup portal. Yang mana hingga hasilnya, akhirnya berhasil menutup dan menghancurkan portal tersebut. Nah, tapi mengejutkannya, apa yang terjadi pada sosok Bizarro yang melawan sosok Tricon sebelumnya, di mana sosok clone Superman itu ternyata benar-benar telah berhasil membunuh sosok Tricon, mengalahkan sosok penguasa neraka tersebut, lalu menggantikannya menjadi penguasa atas neraka, hingga memutuskan untuk tinggal di sana dan mengawasi atas neraka. Lalu ada juga cerita pada komik Disease yang juga menceritakan akan kekalahan dari Tricon, di mana pada saat itu, yaitu saat bumi telah terkontaminasi oleh anti-life equation, di mana sang iblis pun memutuskan untuk menghancurkan seluruh planet karena ia tak bisa lagi membawa jiwa-jiwa yang telah rusak. Nah, namun rencana Tricon itu pun ternyata harus digagalkan oleh para pahlawan support, meskipun pada akhirnya Tricon pun ternyata juga masih dapat mengalahkan mereka semua. Kemudian berlanjut hingga singkat cerita, di mana John Constantine kemudian berani datang ke tempat kejadian dengan melakukan pertarungan seorang diri melawan Tricon, dengan didukung dengan menggunakan helmet dari Dr. Fate dan kekuatan dari Shazam yang telah ia terima, meskipun pada akhirnya ia pun juga harus kalah dan tewas oleh kekuatan luar biasa dari Tricon. Hingga kemudian setelah kematiannya, di mana pada saat inilah cerita pun mulai berbalik, yaitu dengan perubahan Constantine yang menjadi Deadman, ia pun akhirnya melakukan upaya terakhirnya, yaitu dengan mencoba merasuki sosok Tricon dan menusukkan dirinya bersama dengan jiwa Tricon menggunakan tombak takdir. Yang mana dengan aksi itulah, Constantine akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Tricon. Nah, itulah dia pembahasan tentang sosok Tricon sebagai sosok iblis yang haus akan kejahatan, dimana dengan kekuatannya itu, ia telah menjadi musuh terberat yang harus diatasi oleh para pahlawan. Dan bagaimana menurut kalian untuk pembahasan kali ini? Nah, jika ada tambahan lainnya, jangan sungkan untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan saya kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di next video.